Halo guys, kembali lagi di channel Arumi Film. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film dari Tiongkok yang berjudul Nessa Demon Child is Back yang dirilis pada tahun 2024. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seekor naga bernama Aubing melawan Nessa. Pertarungan itu sangat cepat sekali karena Nessa menggunakan senjata roda apinya dan menggunakan sebuah cincin yang mengikat leher Aubing. Kemudian Nessa mengakhiri pertarungan itu dengan ribuan tombak yang menancap ke tubuh Aubing. Mengetahui anaknya telah tewas, Raja Naga beserta pasukannya berniat membalaskan dendam dengan pergi ke kota Centang Pas, tempat di mana Nessa tinggal. Setelah membuat kekacauan di kota tersebut, Raja Naga bertemu dengan jenderal kota tersebut sekaligus ayah Nessa bernama Li Jing. Meskipun Li Jing mencoba menenangkan Raja Naga, namun Raja Naga tetap ingin menghukum Nessa. Dan jika tidak, ia dan pasukannya akan menghancurkan kota Centang Pas tersebut. Di tengah perdebatan yang terjadi, akhirnya Nessa pun muncul. Sedangkan Raja Naga yang melihat Nessa memerintahkan Li Jing untuk membunuh anaknya itu. Karena tidak ingin situasi bertambah parah, Li Jing memerintahkan prajuritnya untuk membawa Nessa pergi dari situ. Namun Nessa menolak karena ia menganggap dirinya tidak bersalah. Melihat tingkah Nessa tersebut, Raja Naga merasa tidak dihormati. Karena Raja Naga adalah pemegang lautan di sana, Raja Naga pun menganggap dia adalah dewa dan bahkan kaisar pun menghormatinya. Namun Nessa tidak peduli dan terus membantah Raja Naga. Pada akhirnya, Li Jing pun menampar Nessa dan merasa menyesal mempunyai anak sepertinya. Li Jing melakukan hal tersebut demi mendidik Nessa, tetapi Nessa menganggap ayahnya itu selalu menelantarkannya dan juga ibunya dan tidak pernah sekalipun mendengarkannya. Dan karena merasa ayahnya lebih peduli dengan jabatannya, akhirnya Nessa pun bundir. 剩下你这个儿子，你们都想要我这条命，我只不过是个灾星，是吧？ Setelah kematian Nessa, roh Nessa bangun di sebuah tempat bersalju. Tiba-tiba seekor laba-laba besar muncul untuk memangsa Nessa. Nessa pun kesulitan melawan laba-laba tersebut karena ia kehilangan tombaknya. Nessa yang terpojok pun sampai terjerat di jaring laba-laba. Ketika Nessa sudah pasrah, ayahnya pun muncul membawa tombak Nessa. Pertarungan pun berlanjut antara Nessa dengan laba-laba tersebut. Dan kali ini Nessa pun berhasil membunuh laba-laba itu. Setelah pertarungan berakhir, ketegangan pun terjadi antara ayah dan anak. Nessa yang teringat perbuatan ayahnya itu masih sangat marah dengan ayahnya. Li Jing pun mencoba menenangkan Nessa dengan mengatakan bagaimanapun Nessa tetap anaknya. Meski amarah Nessa mereda, Nessa tetap tidak ingin memanggil Li Jing dengan sebutan ayah. Gak lama kemudian, sebuah monumen pun muncul. Melihat Nessa yang tidak mengerti, ayahnya pun menjelaskan
bahwa roh Nesa sekarang berada di pagoda Linglong yang memiliki 7 tingkat. Ayahnya menjelaskan, di lantai pertama tidak ada pembunuhan, di lantai kedua jangan mencuri, ketiga tidak ada hawa nafsu, keempat tidak ada kesederhanaan, kelima tidak ada kemewahan, keenam tidak berbohong, dan yang terakhir tidak ada kemalasan. Hanya dengan melewati 7 tingkatan tersebut, seseorang bisa terbebas dan menjadi dewa. Nesa yang sudah menjadi roh akan dikirim ke pagoda Linglong agar jiwanya bisa terjaga. Namun, jika Nesa terjebak di tingkat manapun, maka roh Nesa akan lenyap. Tapi, jika Nesa berhasil melewati 7 rintangan itu, maka roh Nesa akan kembali ke tubuhnya. 一层一幻境，佛教宝塔，三界阴间。 Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya ke lantai 2. Sebelum perjalanannya dilanjutkan, Nesa meminta ayahnya agar tidak mengikutinya. Dengan menunjukkan sebuah cermin yang berisi pesan istrinya, ayahnya menjelaskan ia terpaksa mendampingi Nesa. Namun, sebelum Nesa melihat isi pesan tersebut, ayahnya merebut kembali cermin itu dan akan menyerahkannya setelah Nesa berhasil lolos lantai ke-7. 我才不会管你。 别跟着我，我娘。 Beberapa saat kemudian, Nesa dan ayahnya tiba di sebuah ruangan. Di sana terdapat telur emas yang menarik perhatian Nesa. Meski ayahnya sempat melarang Nesa untuk mengambilnya, namun Nesa tidak peduli dan tetap mengambil telur tersebut. Seketika, suara misterius terdengar untuk tidak mengambil harta karun miliknya. Selang tak lama, sesosok monster pun muncul. Li Jing mencoba melawan monster tersebut, sedangkan Nesa malah asik dengan telur emas. Pertarungan terus berlanjut hingga membuat Li Jing mulai kewalahan. Namun Nesa tetap tidak peduli. Dan karena hal itulah, akhirnya Li Jing memancing monster tersebut untuk menyerang Nesa. Akhirnya, Nesa pun ikut bergabung untuk melawan monster tersebut. Dengan tombak saktinya, Nesa tak butuh waktu lama untuk mengalahkan monster itu. Namun, saat Nesa mengira pertarungan selesai, monster tersebut kembali bangkit. Beberapa kali, Nesa membunuh monster itu, namun monster itu selalu bangkit lagi, sampai akhirnya Nesa pun dikalahkan. Li Jing yang melihat hal ini akhirnya menyadari mengenai lantai 2 tentang jangan mencuri. Kemudian ia meletakkan kembali telur emas ke tempatnya dan seketika sang monster pun berhenti. Setelah pertarungan berakhir, lantai 2 mulai runtuh. Sementara Li Jing segera membawa Nesa yang pingsan akibat pertarungan itu menuju ke lantai 3. Di lantai 3, mereka berdua menemukan sebuah pohon persik. Dan saat Nesa memasuki tempat tersebut, Nesa mendengar suara yang memanggil namanya. Setelah mengikuti asal suara itu, Nesa melihat ibunya yang terbaring di sebuah kamar. Kemudian, ibunya menceritakan bahwa ia terjebak di pagoda karena mencoba menyusul Li Jing dan Nesa. Sedangkan Nesa dengan polosnya mempercayai semua hal tersebut. Setelah Nesa tertidur, ia pun bermimpi di mana ia hidup bahagia dengan keluarganya. Namun mimpi itu tidak bertahan lama dan saat Nesa sadar, ia pun terjebak di dalam cermin. Sementara itu, Li Jing juga bertemu dengan istrinya. Istrinya pun mengatakan alasan yang sama, terjebak di pagoda karena ia khawatir dengan Nesa dan juga Li Jing.
Dan untuk menenangkan istrinya, Li Jing pun berjanji akan membawa Nessa keluar dari pagoda dengan taruhan nyawanya. Meskipun Nessa sedikit nakal, namun Li Jing tetap membelanya. Bahkan saat Raja Naga mendesaknya dengan mengancam nyawa penduduk Centang Pas, Li Jing tetap membela Nessa karena ia tahu Aubing adalah naga yang jahat. Dan alasan Li Jing tidak mendengar penjelasan Nessa karena ia tidak pantas menjadi seorang ayah setelah selama ini selalu sibuk sebagai pemimpin kota. Li Jing juga ingin mengajari Nessa rasa tanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya. Namun, siapa sangka akibat dari perbuatannya membuat nyawa anaknya melayang. 是你出的，你为了陈塘关的百姓，陈塘关所有的百姓来做要挟，什么不听渣儿的解释？虽然生性顽劣， Sementara itu, Nessa yang terperangkap di cermin menyimak semua perkataan yang ayahnya katakan. Sedang istrinya mulai menghasut Li Jing untuk tetap tinggal di pagoda bersama Nessa dan istrinya. Namun ia menolak karena harus kembali untuk menyelamatkan penduduk kota Centang Pas. Mendengar hal ini, istrinya menganggap suaminya tidak memperdulikan keluarganya yang hanya mementingkan penduduk Centang Pas. Akhirnya Li Jing pun sadar bahwa istrinya adalah siluman, karena selama ini istrinya selalu mendukung apa yang ia lakukan. Karena penyamarannya sudah terbongkar, roh cermin pun menunjukkan dirinya yang asli. Dan saat Li Jing ingin menyerangnya, tiba-tiba Nessa muncul untuk melawan Li Jing. 你真的不要奴家了吗？李靖，你别信他！ Di sisi lain, roh Nessa yang terperangkap mencoba membebaskan diri setelah ia tahu bahwa dirinya dikendalikan oleh roh cermin. Pertarungan itu pun dimulai antara Nessa dan Li Jing. Di tengah pertarungan, Li Jing terus berupaya untuk menyadarkan Nessa. Namun upayanya itu sia-sia hingga akhirnya Li Jing mulai terdesak. 渣儿，你干什么？好了，我们就去桃花坞。 Melihat ayahnya yang kesulitan, Nessa berusaha keras membebaskan dirinya dari dalam cermin. Dan saat tubuh Nessa ingin menyerang Li Jing, roh Nessa berhasil bebas dan seketika berbalik melawan roh cermin. Akhirnya lantai 3 berhasil ditaklukkan dan Nessa menyadari bahwa ayahnya tulus ingin membantunya. Kini ayah dan anak kembali akur dan melanjutkan perjalanan untuk melewati lantai berikutnya. Di lantai 4, dengan kekompakan mereka berhasil dengan mudah lolos dari tempat tersebut. Sebelum Li Jing meninggalkan lantai keempat, ia sengaja meninggalkan cermin berisi pesan istrinya untuk ditemukan oleh Nessa. Tak berbeda dengan lantai sebelumnya, lantai kelima berhasil lolos tanpa kendala apapun, hingga tibalah mereka berdua di lantai ke-6. Di sana mereka berdua tiba di kota labirin, dan saat Nessa dan Li Jing menginjakan kaki di sebuah altar, tiba-tiba sebuah rantai mengikat mereka berdua, dan tak lama roh Aubing pun muncul. Setelah terbunuh oleh Nessa, kini roh Aubing terjebak di dalam pagoda. Meski begitu, ia masih mempunyai dendam dan berniat menjebak Nessa di dalam pagoda selamanya. Sebelum Aubing terbunuh, ia selalu memperlakukan manusia seakan layaknya sebuah mainan. Dan saat itulah Nessa muncul untuk menghentikan Aubing. Untuk membalaskan dendamnya, Aubing mulai menghasut Nessa dengan mengatakan Nessa sebenarnya sedang diperalat oleh ayahnya. Tak sampai di situ, Aubing memancing Li Jing dengan mengatakan Li Jing sebenarnya menganggap Nessa sebagai anak setan. Li Jing yang mendengar hal ini segera membantahnya. Seketika, Nessa mulai tersengat dari rantai yang mengikatnya. Kemudian Aubing bertanya, apakah orang-orang lebih penting daripada Nessa? Sedangkan Li Jing yang mendengar pernyataan tersebut kembali membantah. Tak lama kemudian, sengatan yang Nessa alami semakin kuat. Ternyata, rantai tersebut merupakan rantai kejujuran. Setiap kali kebohongan yang diucapkan, maka yang lain akan mengalami penderitaan. Dan jika lebih dari 3 kebohongan, maka jiwanya akan musnah selamanya. 飞破饭！你胡说！你胡说！我没有！都快哭了！
爹爹从来没有这样想过。 Setelah melihat Nessa semakin tersiksa, akhirnya Li Jing mengakuinya bahwa ia menganggap Nessa sebagai anak setan. Ia juga mengakui bahwa penduduk Centang Pas lebih penting daripada nyawa Nessa. Setelah mendengar pernyataan Li Jing, Aobing mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya hanya satu orang yang bisa keluar dari pagoda ini dan menjadi dewa. Awalnya Nessa tidak mempercayai bahwa ayahnya sedang memanfaatkannya. Namun, saat Aobing mengajukan pertanyaan terakhir mengenai kebohongan janji Li Jing untuk bebas bersama Nessa, Li Jing dengan berat hati menjawab bahwa ia memang berbohong mengenai janji tersebut. Pada akhirnya, setelah 3 pertanyaan terjawab, Li Jing lolos ke lantai berikutnya, sedangkan Nessa hanya bisa merasakan kesedihan. Sementara itu, di lantai terakhir, Li Jing kembali pada saat sebelumnya. Ia yang bertemu dengan Raja Naga. Di sini Li Jing bisa saja lolos dari lantai ke-7 dengan mengorbankan Nessa dan berdamai dengan Raja Naga. Namun, Li Jing memilih jalan berbeda dengan melawan Raja Naga untuk menyelamatkan Nessa. Li Jing sadar bahwa Raja Naga tidak pernah melakukan tugasnya sebagai penjaga lautan dan terus melindungi Aobing meski anaknya berbuat kejahatan. 是你儿敖丙作在先，水灾不断。 没想到你如此愚昧。岂能够容你胡来？ Sementara itu, saat Nessa sudah pasrah, cermin yang berisi pesan ibunya mengungkapkan kebenaran mengenai Li Jing. Setelah kematian Nessa, Li Jing merasa menyesal karena ia tidak bisa menjadi seorang ayah untuk Nessa. Oleh karena itu, Li Jing berniat masuk ke dalam pagoda Linglong untuk membawa kembali Nessa. Dan dari awal, Li Jing juga berniat mengorbankan dirinya di lantai berapapun, selama Nessa bisa lolos dari pagoda Linglong. Setelah melihat hal tersebut, Nessa pun sadar mengenai pengorbanan ayahnya itu. Dan saat ayahnya kesulitan melawan Raja Naga beserta pasukannya, Nessa pun muncul untuk menyelamatkan ayahnya. Pertarungan kembali dimulai antara Nessa dan Raja Naga. Namun, setelah pertarungan singkat, Nessa tidak mampu melawan Raja Naga. Saat Nessa sekarat, Raja Naga memberikan tawaran agar menyerahkan Nessa, dan sebagai imbalannya, Li Jing akan dibiarkan lolos dari pagoda. Namun Li Jing menolak, karena tujuan awalnya ialah ingin menyelamatkan Nessa. Akhirnya, Li Jing memutuskan bundir untuk memberikan Nessa kekuatan agar bisa lolos dari pagoda. Dengan kekuatan barunya, Nessa pun berhasil mengalahkan Raja Naga beserta pasukannya dengan sangat mudah. Sebelum Nessa pergi meninggalkan pagoda, Nessa menikmati kenangan terakhir bersama ayahnya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Nessa Demon Child is Back. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Jangan lupa subscribe channel Arumi Film. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye bye.